I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Kaplale sebagai moderator. Dan di sini kami akan membahas tentang plasmodium ovale, struktur, bentuk, tropozoid, skizon, dan gametosit dalam pembacaan mikroskop. Dan tidak membuang-buang waktu lagi, saya persilakan kepada pemateri saya untuk membahas lebih lengkap. Akan menjelaskan tentang siklus hidup parasit malaria melibatkan 2 inang. Selama makan darah, nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi malaria menginokulasi sporozoid ke dalam inang manusia terdapat pada nomor 1. Sporozoid menginfeksi sel hati terdapat pada nomor 2, dan matang menjadi skizon terdapat pada nomor 3. Setelah replikasi awal ini di hati skizogonik eksoeritrositik, huruf A, parasit mengalami multiplikasi aseksual atau makrogametosit ditelan oleh nyamuk Anopheles selama mengisap darah pada opsin 8. Perbanyakan parasit pada nyamuk dikenal sebagai siklus porogonik pada huruf C, sementara mikrogamit menimbus makrogamit menghasilkan zigot pada opsin 8. Kita lanjut di zigot. Zigot pada gilirannya menjadi motil dan memanjangkan okiner pada nomor 10 yang menyerang dinding usus dengan nyamuk, di mana mereka berkembang menjadi okista pada nomor 11, okista tubuh pecah dan melepaskan sporozoid nomor 12 yang menuju ke kelenjar ludah nyamuk. Inokulasi sporozoid ke dalam inang manusia melanggengkan siklus hidup malaria. Selanjutnya foto mikro plasmodium oval pada apusan darah tipis bernoda gimsa yang dikumpulkan di Singapura. Tahapan cincin A sampai C, D, E trofozoid muda, F trofozoid, G trofozoid akhir, H skizon muda, I sampai K skizon tumbuh, L skizon akhir, M skizon pecah, N gametosit muda, OP gametosit berkembang, Q makrogametosit, R mikrogametosit. A sampai E, H sampai M, O, Q, dan R adalah plasmodium oval curtisi, sedangkan F, G, N, dan P adalah plasmodium oval walkeri. Kita lanjut pada tropozoid, di mana tropozoid terbagi menjadi 2, yaitu tropozoid tua dan tropozoid muda. Di mana tropozoid muda berukuran kira-kira 1/3 eritrosit. Titik sulfur pada plasmodium ovale disebut titik James yang berbentuk sangat dini dan tampak lebih jelas. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di atas, di mana gambar 12 titik A dan gambar 12 titik B terdapat bentuk dari tropozoid muda yang berwarna ungu kecil-kecil. Selanjutnya yang kedua, stadium tropozoid tua, berbentuk bulat dan tampak dengan granula pigmen yang lebih kasar, tetapi tidak sekasar pigmen plasmodium malaria. Pada stadium ini, eritrosit agak membesar dan sebagian besar berbentuk lonjong atau oval, dan bagian pinggir eritrosit bergerigi pada salah satu ujungnya dengan titik sulfur yang lebih banyak. Nah, teman-teman dapat lihat pada gambar di atas, di mana gambar 12C dan gambar 12D itu gambar tropozoid tua, sedangkan gambar 12E adalah gambar pigmen malaria. Selanjutnya stadium skizon. Stadium skizon berbentuk bulat dan bila matang mengandung 8-10 yang letaknya teratur di tepi mengelilingi granula pigmen yang berkelompok di tengah. Selanjutnya stadium gametosit. Stadium gametosit terbagi menjadi 2. Yang pertama, stadium gametosit betina. Dilihat dari makrogametosit berbentuk bulat, berinti kecil, kompak, dan sitoplasma berwarna biru. Yang kedua, gametosit jantan. Dilihat dari mikrogametosit berbentuk bulat, mempunyai inti difus, sitoplasma berwarna pucat kemerah-merahan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan. Skizon terjadi pembelahan inti menjadi 2,48 disebut secara aseksual tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Selanjutnya yaitu 9 gametosit. Gametosit merupakan stadium seksual yang akan menjadi sel kelamin jantan dan betina, berkembang lebih lanjut di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina.
Gametosit dapat berbentuk bulat atau seperti pisang tergantung plasmodium. Tentang plasmodium. Plasmodium ovale merupakan parasit yang jarang terdapat pada manusia. Bentuknya mirip dengan Plasmodium vivax. Sel darah merah yang dihinggapi akan sedikit membesar. Bentuknya lonjong dan bergeringi pada satu ujungnya adalah khas Plasmodium ovale. Baik, materi selanjutnya, karena dalam setiap stadium terjadi proses, maka morfologi parasit juga mengalami perubahan. Dengan demikian, maka dalam stadium-stadium itu sendiri terdapat tingkat umum, yaitu tropozoid tua, tropozoid setengah dewasa, tropozoid dewasa, tropozoid muda, zizom tua, dan zizom matang, gametosit muda, gametosit tua, dan gametosit matang. Nyamuk Anopheles yang mengandung parasit malaria menggigit manusia, maka keluar sporozoid dari kelenjar ludah nyamuk masuk ke dalam darah dan jaringan hati. Parasit malaria pada siklus hidupnya membentuk stadium skizon jaringan dalam sel hati atau eksoeritrositer. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Plasmodium ovale adalah spesies protozoa parasit yang menyebabkan tertiana pada manusia. Malaria merupakan penyakit yang dikenal oleh masyarakat dengan jumlah kasus yang cukup banyak. Nama penyakit yang disebabkan oleh parasit ini disebut malaria ovale. Diagnosis parasit Plasmodium ovale dalam sediaan darah yang disebut dengan GIEMSA, dan pencegahan dan perlindungan pribadi terhadap gigitan nyamuk dalam garis pertama. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.